Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di storynya Mama. Video kali ini ada kegiatan dari KJRI ya di Satin. Jadi penasaran, ikutin terus. Hari ini hujan guys, tuh gerimis tadi dari atas nggak kelihatan ya. Mudah-mudahan nggak gede lah, kalau hanya gerimis gini aja nggak apa-apa. Tuh suasana pagi di Maung Butler, hujan gerimis. Mudah-mudahan dia nggak pergi ya. Kalau datang nggak apa, kalau pergi aku ketinggalan namanya guys. Harus nunggu 15 sampai 20 menit. Alhamdulillah pas turun minibusnya pas datang. Dari Henry Mbak cantik. Siapa namanya kan lupa? Mbak Wati. Ya ini Mbak Wati dari Henry. Kita siap memenuhi undangan Mbak Henry ya. Di dalam Siupa. Kita mau ke mana? Science Park. Udah sampai di Science Park University. Semangat terus. Masa kalah sama bunda nenek yang sudah bercucu berapa bun? 8. Alhamdulillah sehat selalu nih bun. Nggih, matur nuwun. Kita udah di Science Park ya. Ini di gate 10 kayaknya. Jadi apa namanya tuh? Mau modone ketemu bareng orang mlaku bareng sama. Ya, Bos, apa kabarnya? Halo Mbak Indah. Alhamdulillah. Pinginannya aku nggak milu ya. Kita itu orang seperti kita ini. Yang penting nek orang lemu malah aku darahnya susah. Lah iku reret. Pelaman mana ya? Aku kok dikucilkan sih ya. Masuk ya. Aduh, aku disambut ya. YouTube-nya. Halo, selamat pagi. Loh, kok isek mengkol meneh? Masih belok lagi, guys. Halo. Pagi-pagi videonya ya. Oke, siap. Dan juga informasikan di grup, tolong jangan rame, nanti yang penting datang pagi, pasti nanti akan dapat registrasi duluan. Itu ya. Terima kasih kerjasamanya. Bagus ya? Coba sekali lagi. Sekarang udah jam berapa ini guys? Dan hampir jam 10 ya, tapi acara belum mulai dan kita juga belum masuk ruangan. Tuh dari para Nini Ubres. Nah, ini Nini Ubres tuh. Coba sapina sengaja. Cantik. Bisa Juha itu ya? Biar Juha itu yang di printnya sedikit udah. Mana senang itu arti? Antri.
Ini siapa sih ya? Halo sayangku, cintaku manisku. Cantik. Kemarin menang ya kita ya? Iya, Aku dapat 4 loh. Aku dapat 1. Ini nggak sesuai dengan KTP ya? Menjadi seorang ibu menghadapi banyak tantangan bukanlah hal baik, tapi tidak mudah. Di notifikasi ada konten pilihan redaksi dan buat interaksi. Kita mau mulai kami yang terakhir ya. Sebelum kita mulai tanya jawab, mungkin menunggu sampai didatangi nanti oleh teman-teman KJRI yang akan menjawab. Selamat pagi semuanya. Saya suka sekali nih kalau Terima kasih Mbak Winda. Yang saya hormati Mas Arifin Arsyad, ini editor in chief Kumparan. Nah, ini kalau saya sebelah kiri beliau ini, kalau saya panggil dia ini Om Aji, ini Aji Surya. Beliau ini kalau teman-teman melihat di podcast itu ada beliau ini. Ini teman akrab saya juga. Kebetulan kami satu angkatan bergabung di Kemlu ketika yang telah mengorganisir kegiatan ini. Ada Ibu Pipit. Ini beliau saat ini adalah wanita paling sibuk di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ya kan? Banyak sekali jabatan-jabatan yang beliau pegang. Jadi jabatan rangkap, tapi nggak ada honor rangkap. Sebelah kanan beliau ini Kak Fia, ini adalah diplomat paling muda di antara kita, ya kan, yang ada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Beliau konsul muda penerangan sosial budaya. Ada juga Bu Endah yang sudah sempat hadir. Nah, beliau yang sudah mengawal kegiatan ini, kegiatan online beberapa kali. Beliau adalah konsul ketenagakerjaan kita menggantikan Ibu Rike. Jadi, beliau ini baru 1 minggu berada di Hong Kong. Sebelumnya beliau bertugas di KBRI Singapura. Jadi, sudah di tempat. Dan tentunya keseluruhan teman-teman dari Kumparan Academy mungkin sekitar berapa? Ada sekitar hampir 1 jam saya bisa di sini karena saya masih ada acara, dan itu ternyata acaranya formal. Jadi saya daripada ganti baju kayak Superman itu lebih enak mungkin ya. Tapi kan nggak mungkin saya. Jadi ya saya mohon maaf, mungkin saya altum kali ya di sendiri di sini. Tapi tidak ada maksud apapun karena memang saya masih ada acara habis ini. Lihat teman-teman ini sangat kreatif. Plus saya lihat juga bahwa ya bersyukurlah teman-teman dan kita semua nih yang ada di Hong Kong saat ini, karena pemerintah Hong Kong itu memberikan keleluasaan. Kita nggak tahu ya, kalau kita tahunya A1 itu adalah lingkaran terdekat. Ternyata itu bisa dilihat dari nama. Nah ini titip pesan juga Mas Arifin, kami juga punya podcast KJRI ini, tapi namanya itu masih ada apa dengan ini? Ada apa ini gitu ya. Nah ini mungkin nanti ada namanya ya mungkin workshop lanjutan ya, supaya teman-teman itu ada kesinambungan. Dan ini juga yang berkali-kali saya sampaikan kalau saya ketemu dengan teman-teman di lapangan ataupun di pertemuan resmi, saya selalu mendorong teman-teman pekerja migran itu yang bermanfaat, termasuk juga ya bagian dari inilah, misalnya menceritakan misalnya ada yang baik dari KJRI gitu, diceritakanlah ya kan. Kalau kritik kan saya juga kan, kalau mereka mau teman-teman mau ketemu saya juga ketemu, bisa ini kan saya terima ya kan. Tanya tuh Mbak Yanti berapa kali itu dia ya. Pokoknya setiap acara ada beliau gitu ya. Jadi itu sekali lagi teman-teman, jadi mudah-mudahan hari ini kegiatannya bisa berlangsung dengan baik.
Dan insya Allah kita tahun depan kita coba susun lagi kegiatan ya, mungkin ini lanjutan ya. Dan tentunya para sponsornya kita pikirkan lagi lah. Jadi sekali lagi selamat mengikuti sesi terakhir dari pelatihan literasi teman-teman. Semoga teman-teman semua mendapatkan bekal yang baik untuk menatap masa depan. Amin. Dan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Pagi Pak. Yang pertama tentu Pak Konsul Jenderal, terima kasih atas kehadirannya dan juga idenya dalam menyelenggarakan acara ini. Pak Zul tadi sudah jelaskan. Jadi kalau tidak ada Konsul Jenderal yang lagi tahun 2019 kalau nggak 2018, terus kemudian kami pernah melakukan di sini itu namanya outlook, ya outlook ekonomi. Tapi memang untuk para media juga di Indonesia ya dari jumlah unique visitor. Saya dulu di detik ya, nomor 1 dia karena memang sudah lama sekali dari tahun 98. Tapi kalau kumpul kita dari tahun 2017 dan sekarang nomor 2 ya. Mengapa kami bisa begitu? Karena akhirnya kumparan bisa dipercaya. Itu ya bisa dipercaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kembali ke depan Mas Asep untuk penyerahan kenang-kenangan dan juga Bapak Ibu Ladisan, boleh kita ke depan, kita akan menyaksikan bersama ini sebagai tanda peresmian kerjasama ya. Yang pertama ada token of appreciation dari Kumparan untuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang dilakukan oleh Bapak Ibu Ladisan dan diberikan oleh Bapak Ibu Ladisan. Jangan berdiri sih, jangan berdiri yang di depan. Oke. Boleh lihat ke video terlebih dahulu. Oh, udah kan saya ingin menceritakan tentang tas. Tasnya lucu Pak. Lucu. Nanti dikasih Selin. Tas. Boleh 200 Pak. Kita bisa kirim nanti ke sini ya. 200. Tapi Yang hadir. bagus, kira-kira bagus menurut teman-teman ya. Ini saya ingin cerita. Kalau nggak beli tuh Pak. Ini sebenarnya tas dari apa sih? Tas dari apa? Mungkin Ada yang tahu nggak? Tas dari apa? Westi ya? Dari? Dari barang nggak daur ulang. Daur ulang. Itulah fungsi media. Ya, salah satu tadi sebutkan adalah melakukan edukasi. Ya, kami melakukan ini adalah peduli terhadap lingkungan. Jadi ini adalah tas yang kami bikin yang kami buat dari apa namanya itu? alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye baliho. Nah, spanduk. Nah, itu. Memang ini kembali terhadap partai politik saya. Mereka setelah memasang spanduk itu mereka nggak mau melepas. Padahal harusnya mereka berkewajiban untuk melepas. Nah, kami melepas bersama. Kami ini mengambil spanduk-spanduk ini bersama komunitas Kumparan, ya. Dibantu memang Satpol PP ya. Satpol PP karena memang partai politik pada nggak ngambil, ada mengotori kotak, gitu kan. Kami kumpulkan, dapat sekian ton, kemudian kami Asik. Kita dapat gratis. tapi memang sengaja kami pilih yang kira-kira spanduknya tidak ada wajahnya. Coba ada wajah seseorang gitu kan, tapi takutnya malah takut. Kita pasti dapat kiriman ini. Jadi begini. Ini untuk Pak Zul ya. Ini Pak Zul bisa digunakan memang untuk Kumparan is the best. Terserah lah mau digunakan bisa apa aja. Ya. Nanti kalau teman-teman ada yang kita kasih nanti kita kirim. Asik. Tapi nggak tahu kirimnya tahunya kapan. Kapan-kapan? Oke,
Itu nggak ada warna khusus partai. Ada warna-warni. Ada warna Betul. semacam Hall of Fame-nya. Yes. Ini saya serahkan buat Kumparan Academy yang diwakili oleh Mas tadi. Betul Pak. Lagunya jadi seperti postcard, seperti kita di dunia maya tadi. Satu lagi, masih ada satu lagi sampai tadi. Goodie bag. Ini adalah sendal. Nanti kalau butuh sendal ya saya buka ya. Mau dong sendalan Kumparan. Keren. Memberikan teman-teman semangat juga pada teman PMI. Jadi nggak usah ragu, jalanin aja dulu. Siapa yang mau? Oke, nanti kita pikirkan ya. Banyak mikir Bukan hanya tadi ada inspiring session, tapi nanti juga akan ada offline talk show, akan ada materi dari Mas Habibie, Ikhwanul Habibie, dan juga akan ada awarding ya. Kita akan umumkan siapa nih pemenang dari mini project yang sudah dilakukan sebelumnya. Sudah sampai semuanya? Sudah menunggu ya hadiahnya ya. Nah, Apa itu? pastikan sampai akhir ya. Kita Udah semua. Jadi kalau aku bilang Kumparan, semuanya bisa bilang bicara fakta lewat berita. Ya. Oke, aku mau ngetes semangatnya dulu. Semangat seperti ini. Oke. Kumparan, bicara fakta lewat berita. harus semangat ya. Saya kayak lagi dibombardir. Oke, sekali lagi yang lebih kompak. Kumparan bicara fakta lewat berita. Oke. Siap lebih semangat? Ditahan dulu emosinya ya. Kita bikin lebih kondusif ya. Oke. Kumparan Bicara fakta lewat berita. Ini sudah semangat, sudah membara. Bicara fakta lewat berita. Sudah ya Bu ya? Panas ya? Panas sudah. Oh udah panas. Udah oke. Kalau sudah panas, sudah siap menerima materi hari ini. Langsung saja kita sambut, ini dia Mas Ikhwanul Habibie selaku Vice President of Content. Oke. Terima kasih nih ya, terima kasih Pak Presiden dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Jadi ngomong aja jadi saya. Ya, kebetulan ada video anak dari mungkin dari ada nggak orang? Nah, Mbak, sini deh Mbak, cerita terkait konten itu. Jadi biar teman-teman nanti bisa tahu. Majunya agak jauh nggak apa-apa ya? Ada. Tapi kan kadang-kadang kamar apa ruang tamu juga nggak boleh kan nggak sih. Mbak kenalan dulu, namanya siapa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Francisca. Fitri Francisca. Iya. Oke, nah, tadi manggilnya Siska. Oke, Mbak Siska kemarin kontennya membuat konten terkait apa saat itu? Saya membuat cara mengatur keuangan dan menambah tabungan. Betul. Oke. Nah, teman-teman, Mbak Siska membuat konten terkait dengan cara mengatur keuangan dan menambah tabungan. Tapi memang kemudian di salah satu kontennya ada paling 1-2 detik ya. Ada video yang kemudian mengambil wajah dari anak-anak gitu. Nah, ini kemarin juga sudah kita sampaikan, tapi ini buat pelajaran kita bersama juga bahwa ada namanya persetujuan. Betul. Ketika kita ingin membuat konten, bahkan bukan hanya anak kecil, tapi bahkan orang dewasa pun ketika ingin dimasukkan ke dalam konten kita, itu butuh persetujuan. Tanpa persetujuan, maka orang yang kemudian dimasukkan ke dalam konten kita itu berhak untuk memprotes. Betul. Nah, kalau cuma memprotes nggak masalah nih. Kalau di Indonesia, kalau nggak setuju, kemudian diprotes ternyata nggak ditanggapi, UITE itu maksudnya. Nah, yang kedua misalkan anak-anak. Kenapa anak-anak ini menjadi satu masalah tersendiri ketika kita masukkan ke dalam konten kita? Satu, anak-anak belum bisa dimintai persetujuan.
Walaupun misalkan mungkin contohnya ya, Mbak Siska ketika ingin mengambil gambar anak-anak itu, mungkin anaknya kalau ditanya mau saja gitu. Tapi anak di bawah 18 tahun kalau di sistem hukum di Indonesia gitu, itu belum boleh dimintai persetujuan. Karena secara hukum dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Yang bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban adalah orang tuanya. Sehingga kalau misalkan kemudian next time Mbak Siska atau teman-teman semuanya mau membuat konten dan kontennya itu terkait dengan anak-anak, mintalah persetujuan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah boleh, itu seharusnya aman. Tapi saran saya lebih baik dihindari. Iya betul, karena nggak tahu. Untuk keamanan selanjutnya. kita bersama tentu saja. Jadi teman-teman membuat konten juga enak. Ketika kontennya sudah publish, baik yang menonton tidak perlu di take down dan tidak ada resiko-resiko di belakangnya. Itu aja ya. Thank you Mas Siska, silakan kembali. Oke. Nah, bagaimana membuat konten yang aman itu saya akan memulai dengan ini next saja di slide-nya. Nah, bagaimana kemudian membuat konten yang bagus, tapi juga kalau kita menyebutnya konten yang menarik. Jadi ada beberapa indikator. Indikator pertama adalah baru. Ada unsur kebaruan yang kemudian dimasukkan teman-teman ke dalam konten tersebut. Jadi teman-teman misalkan sedang menemui sesuatu itu dan itu ternyata baru menurut teman-teman, baru dan wah menarik nih karena belum pernah tahu gitu. Nah itu berarti 2023 kemarin. Oh, oke, 2023 ya. Lebih aktif di Facebook atau Instagram? Facebook. Oke, nah saya kemudian nanya. Di Facebook itu kan biasanya kita bisa tahu ya, kemudian yang melihat konten kita itu dari mana gitu. Kebanyakan yang melihat konten dari mana? Dari Indonesia sama Hong Kong. Dari Indonesia dan Hong Kong kan? Oke. Nah, dari Indonesia dan Hong Kong, maka kemudian figur terkenal yang ada di indikator ketiga ini kembali lagi. Sebenarnya audiens yang kita tuju itu siapa gitu. Kita biasanya akan tahu sebenarnya yang mengkonsumsi konten kita ini selama ini profilnya seperti apa sih gitu. Ketika kita tahu, maka kemudian kita bisa memutuskan nih, oh berarti dengan audiens saya seperti ini, kira-kira konten yang berguna untuk audiens saya itu seperti apa gitu. Misalkan kontennya, misalkan tadi bawah sini gitu, bawah sini bikin konten terkait dengan kehidupan di Hong Kong misalkan gitu. Anggap berguna oleh dua segmentasi ini adalah bagaimana cara hidup di Hong Kong misalkan, bagaimana cara kerja di Hong Kong. Oke. Nah, aktifnya di Facebook atau ada di? Lebih aktif di Instagram karena netizennya lebih high gitu. Oh gitu. Oke. Lebih aktif di Instagram ya? Iya, siap. Kalau Instagram punya sejak kapan? Instagram 2020 2020 aktifnya. Iya. Kalau bikin kontennya? Bikin kontennya 2021. Biasanya konten apa Mbak yang dibikin? Lebih ke traveling. Traveling ya? Iya. Oke, nah saya mau tanya, kalau bikin konten traveling di Instagram, kebanyakan yang nonton dari mana? Kebanyakan yang nonton karena apa namanya? Suka di publik gitu Iya. ya, apa settingannya jadi random. Banyak yang dari Hong Kong, banyak dari Lebih dari Indonesia. Indonesia kebetulan teman-teman alumni kuliah dulu sama SMA. Oke, banyak yang dari Banyuwangi juga berarti. Lebih ke Jember sih Pak. Jember ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan Pak. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tapi apakah kemudian dari 5 indikator ini 5-5-nya harus terpenuhi? Tidak. Kalau saya gitu bersama dengan teman-teman di Kumparan, setidaknya dari 5 ini 3 terpenuhi. Misalkan perpaduan ini baru, kemudian ini berguna untuk publik dan ini ada unsur kedekatan, ya sudah bikin. Atau ini nggak baru-baru amat, tapi unik, hero konten. Maksudnya bukan konten pahlawan, tapi konten yang wow banget gitu. Jadi setelah melewati fase 5 indikator itu, atau tidak-tidaknya bisa melewati, jika ada masalah yang kemudian menjadi pertanyaan dari user teman-teman, kemudian kontennya menawarkan solusi. Misal, saya melihat yang baju-baju merah ini. Nah, saya mau perwakilan yang baju-baju merah ini ngomong, salah satu yang mau ngobrol sama saya siapa kira-kira? Nah, boleh Mbak, sini Mbak. Kita ke depan Mbak. Oke, kita kenalan dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam kenal, saya Siti Nur Asia, biasa dipanggil Nur, anggota KMTH.
Oke, saya minta tolong dijelaskan dulu Mbak, KMTH itu apa? KMTH itu Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum. Kita berdiri tahun 2019 akhir, bulan September. Jadi pas ya 4 tahun. 4 tahun. Ulang tahun. KMTH ya. Kebetulan saya foundernya sama Bu Yanti. Oke, nah KMTH itu Mbak, apa aja yang dilakukan oleh KMTH? Kita fokusnya di diskusi dan juga edukasi hukum. Edukasi hukum. Ya, kita ada 4 pojok, ada pojok hukum, pojok kewirausahaan, pojok media. Ada 3 ya. Nah, karena terkait dengan hukum nih, ini menyangkut ke indikator solutif. Mbak, masalah paling besar yang dihadapi oleh para PMI di Hongkong terkait masalah hukum itu biasanya masalahnya apa? Ya, pertama itu ketenagakerjaan, tentu saja itu yang ada di Hongkong ya. Kemudian yang kedua untuk hukum perdata dengan keluarga yang ada di Indonesia, seperti misalnya dengan suami atau anak. Kayaknya kalau masalah dengan suami paling baik ya Mbak? Ya, kemudian kebetulan di sesi saya lagi saat saya menilai membuat konten, kontennya lucu sebenarnya, tapi mungkin ini akan menyentuh emosi bagi beberapa orang atau beberapa user. Kontennya adalah dia bercerita ketika dia menerima gaji dalam seminggu setelah menerima gaji. Oke, kenalan dulu Mbak. Ya, nama saya Diani Anggarawati Diani Anggarawati. Mbak Diani dari mana Mbak Diani? dari Kendal. Dari Kendal. Wah, tetangga ya Pak Haji Pak. Ini Pak Haji ini dari Kendal, Cepiring. Sama saya juga. Oke, Mbak Diani boleh diceritakan terkait kontennya itu ide awalnya seperti apa? Kok kemudian membuat konten yang semacam curhat gitu lah ya? Ya pas itu kan di telepon BSD kan ya. Iya. Ada lomba nih. Gitu kan BSD. Ya iki lho. Kan dia nih, nggak ada nggak ikut gitu kan. Kamu bisa loh, kamu kan lucu-lucu kontennya katanya kan. Terus itu saya akhirnya apa ya? Oke. Ya cuma konten aja mas, nggak bikin konten lucu-lucu mungkin kan kesehariannya Mbak TKW kan ada yang kayak gitu ya. Gajian, terus seperti yang di rumah suka minta-minta gitu. Ya. Oke. Nah, terima kasih Mbak Diani. Tapi sebelum kembali, konten yang Mbak Diani bikin ketika gajian yang langsung ditelepon mertua minta duit, suami, ibu minta duit, suami minta duit, anak minta duit, kemudian ditagih hutang gitu. Iya. Yang teman-teman yang merasakan kayak gitu ada berapa? Coba lihat. Ini namanya Santo. Jadi Santo ini ada yang pernah dengar Santo Suruh? Sampai ngomong juga Santo Suruh ya. Oke, ada yang pernah lihat kontennya? Ada. Oke, bayangkan teman-teman. Di Santo yang dia lakukan adalah setiap hari dia menceritakan keseharian dia ngojek. Nah, berapa followernya? 707.000. Itu baru di Instagram, di TikTok pasti lebih banyak lagi gitu. Simple, tiap hari ada ya jaringan juga. Ini, nah di TikTok dia sekarang di Instagram punya followers 102.000, di TikTok hampir 1 juta kalau nggak salah dia followersnya. Kemudian kontennya apa sih? Kontennya cuma cara dia bikin kaca, bungkusin kaca, kemudian kacanya dijual atau di packing. Jadi dimagetan. Emang cukup terkenal ya Mbak? Coba ceritakan Mbak. Kalau memang di Magetan dari dulu udah ada namanya ternak bekicot dari tahun 1985. Dan itu cukup terkenal ya memang. Itu dan akhirnya terngiang-ngiang di otak saya nih lagu ini gitu. Nah itu tahu Mbak. Pernah Oh bahasa ini, habis ini Mbak saya jamin seminggu kemudian Mbak akan terngiang-ngiang lagi. Nah, ini yang dia lakukan adalah aku pernah. Waduh, terong kaya ini mau otomatis.
konten-konten sederhana ini. Oke, jadi itu teman-teman, ini terakhir dari saya. Kalau teman-teman mau membuat konten bagi yang belum membuat, setelah kita melalui karang edit, membuat ide konten dan yang lain, ini sekedar pesan dari saya kalau teman-teman mau memulai membuat konten. Satu, udahlah dari hal yang sederhana aja. Yang paling teman-teman kuasai apa aja? Mulai dari itu. Dikuasai. Apalagi yang paling teman-teman kuasai itu dulu ya, dari hal yang paling teman-teman kuasai. Kemudian ini yang jualan JJ dawet Iram gitu. Mungkin biasa buat dia karena dia lakukan itu tiap hari gitu. Tapi buat itu sesuatu yang baru dan unik karena orang lain tidak melakukan itu sehari-hari. Oke, itu dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kayaknya banyak. Izin bertanya, kan kalau yang kayak konten untuk ngeprank atau kayak seperti yang di Instagram atau di Facebook itu kan yang kayak tentang followers kayak gitu, itu apa harus izin dulu sama yang kita temuin atau kayak gimana? Oke. Satu, saya langsung jawab aja sebelum saya lupa. Konten prank apakah harus izin atau enggak? Sebenarnya iya. Kalau orang tidak setuju untuk di prank, dia berhak untuk marah. Jadi ini contoh pribadi gitu. Konten prank itu kan memang rame ya, mudah apa yang dia jual. Satu sampai suruh. Editingnya tuh nggak yang ribet-ribet gitu ya, sederhana gitu. Terus kita kata kuncinya tadi satu ya, relevansi. Ya, jadi konten itu selalu relevan dengan kehidupan orang-orang. Jadi orang-orang akhirnya bisa ikut merasakan gitu. Kalau mungkin tadi misalnya ada yang cerita gitu ya soal perjalanannya gitu, menjadi PMI di Hong Kong seperti apa. Dan ketika teman-teman yang lain baca tuh merasa relate gitu ya. Akhirnya saya juga mengalami hal tersebut deh. Nah itu yang kadang menjadi akhirnya kata kuncinya ketika kita bikin konten kita supaya akhirnya tepat sasaran. Jadi editing semua itu bisa dipelajari sambil berjalan. Yang penting secara konsep dan strategi kita paham. Nah dari tadi selama sesi aku lihat banyak sekali yang video yang merekam ya segala macam. Kalau kata aku sih sayang kalau cuma disimpan di galeri ya. Apalagi di postingnya mungkin seminggu lagi jadi kaum late post ya. Minusnya berapa? Gajinya 11-an juga Mbak? 11-an juga? Gajinya 13. 13 malah minus. 13 malah minus. Kalau dulu saya pulangannya Mbak. Pulangannya lah. 13 lah, habis. Untuk apa aja Mbak? Alhamdulillah untuk saat ini saya lagi mencoba usaha bikin warung. Jadi di Indonesia? Iya di Indonesia Kendal Pak. Oke. Jadi minus untuk bulan ini. Minus tapi ada Kan? kan ya? Oh iya, alhamdulillah. Oke. Habis. Kayak usaha dah. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Sekarang saya minta, adakah yang di sini siapa yang punya gaji bisa nabung 5 juta per bulan? Ya, sekali waktu. Ayo kamu. Coba ceritakan dari 11 sampai 13 juta jadi tinggal 5 juta itu gimana ceritanya? Enggak kirim. Penting buat yang lain nih. Gaji saya 10 juta. Nama saya Yasri dari Bojonegoro. Oh, terus? Bojonegoro ini Jawa Timur. Saya yang 5 juta aku simpen. Oh, YouTube ya. Pengen jadi suami kayak gitu. Sama anak ikut Mbak dari sisi keuangan. Iya, maksudnya saya menambahin. Jadi tinggal 5 juta. Udah berapa lama di sini Mbak? 6 tahun. 6 tahun kali Tapi bagus 5 ya bisa juta nabung 5 juta. Jarang saya. Tabungan berapa sekarang? Banyak kalinya. Alhamdulillah udah 1 ember. 100 juta. Kalau udah diri Oke, sendiri baru aku. oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Teman-teman semua tidak Baik saja. Nah, kalau di Kendal kalian 2 juta. Saya menjadi bingung. Iya. Iya. Tidak hanya mungkin tadi ya. Bingung Pak Haji. Habis dipinjam sama teman.
teman gitu ya. Kemudian mungkin bisa dikurangi aktivitas yang kurang diperlukan gitu ya Pak ya. Jadi ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, Utang orang kena bayar. yang tersier dihapuskan. Ya, diganti. Setidaknya meminimalisir kebutuhan tersier. Iya. Ya, itu kan wajar ya Pak ya, sudah habis capek bekerja kan tentu butuh bersenang-senang. Betul. Setuju Bu. Kita adalah ketika misalnya pendapatannya bertambah, gaya hidup juga meningkat ya Pak gitu. Oke, itu benar. Coba diulangi Pak yang terakhir tadi Pak. Ya ketika pendapatan bertambah biasanya gaya. Aja marah-marah. Oke, Pak Doni belum. Wes kalau ada sampai kayak ngono Tenang, saya datang. Oke, ini aku mau lanjut cerita ya Pak. Melihat dan kemudian di ujungnya kan ada kasih tahu tentang endorse. Jadi di Indonesia itu sebenarnya bukan cuma di Indonesia tapi di banyak tempat itu ada namanya rate untuk iklan di sosial media gitu. Nah, kita endorse dan lain-lain gitu ya. Nah sebenarnya dengan follower yang sudah 10.000 saja itu sudah ada rate-nya. Nah, Bisa kira-kira ya kalau udah punya 100 ribuan itu mungkin per posting udah bisa senilai 3 sampai 5 juta. wow. 5 juta itu berarti 3 sampai 5 juta sudah satu. Saya kebetulan sudah punya. Nggak akan move on ke tempat lain lagi. Makanya itu setiap orang harus tidak merasa nyaman. Tadi bahkan tidak merasa nyaman bahwa di tempat ini suatu ketika harus Ini meriah untuk Anissa Anissa Ayo, Sa, bisa, Sa. pemenang Mini Project di depan terlebih dahulu. Dan ini adalah 2 finalis Mini Project yang akan mendapatkan hadiah juga tadi ya, masing-masing uang tunai dari BRI. Yang pertama kita ucapkan selamat untuk Mbak Nunuk Margiati. Yang lebih semangat teman-temannya ya. Mas Ri, halo Mas Ri. Halo. Koncoku nek menang. Mereka jangan disebut traktir ya. Harus. Budaya Indonesia nih, lihat temennya dapat uang tuh langsung minta traktir. Masuk. Jalani lagi ya. Tradisi. Finalis Mini Project yang selanjutnya, Mini Project pertama yang kedua, kita ucapkan selamat untuk Mbak Yuska Dwi Bintang. Selamat. Maju ke depan dan saya juga mengundang kembali Bapak Arifin Ashdad selaku pemimpin redaksi Kumparan untuk memberikan hadiah secara simbolik. Dulu foto bersama pemimpin redaksi Kumparan Bapak Arifin Ashdad. Max-nya kita dapat lah tahun depan. Harus. Kalau kita udah gabung. Iyalah, kita telat. Kita enggak. Oke, silakan membaca doa dan wiridkan barangkali ada barangkali ada keajaiban. Sekali lagi, nanti kalau aku bilang 3, 2, 1, kita bilang sampai jumpa lagi di Kumparan Academy selanjutnya. Jadi ini doa buat kita, mudah-mudahan kita ketemu lagi di Kumparan Academy. Hadiahnya lebih besar kok kata bapaknya. Kenapa? Kumparan bicara fakta lewat berita. Untuk PMI, ya PMI ini luar biasa semangatnya ya, walaupun di sini bekerja pasti menyita kesibukan, masih bisa melakukan banyak hal lain ya, terutama menuntut ilmu. Jadi urusan saya terus semangat ya, banyak melakukan hal yang positif di sini sehingga nanti kalau sudah selesai dari sini itu juga bisa kita mendapatkan manfaat di kemudian hari di Indonesia. Jadi orang sukses. Terima kasih. Ya, Pesannya buat channel YouTube saya. Channel YouTube-nya namanya apa, Bu? Story-nya Mak-Mak. Story-nya emak-emak. Semoga semakin produktif, semakin berguna untuk semua orang. Jadi selalu menginspirasi untuk orang-orang yang lainnya. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman pekerja migran di Hong Kong, saya ucapkan selamat. Anda termasuk orang yang harusnya bersyukur karena kesempatan
mendapatkan gaji relatif besar Anda dapatkan. Di Indonesia susah banget dapat segitu. Karena itu tolong dijaga baik-baik, disimpan sebanyak mungkin untuk modal pulang ke Indonesia. Saya doakan sukses selalu. Amin, amin. Terima kasih banyak ya, Ya. Pak. Halo guys, alhamdulillah acaranya hari ini yang diadakan dari KMTH dan KJRI dan Kumparan hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti perjalanan Mak hari ini. Tapi ingat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke sosial media kalian semua. Sekarang kita masih jalan-jalan tuh di taman di dekat ini apa ini? Ini di Science Park ya.